Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan barokah selalu tercurah melimpah ruah kepada kita. Amin. Selamat datang di channel Pam Coach, channel berbagi untuk keluarga penerus generasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menghentikan anak bermain HP. Semoga bisa menginspirasi Anda. HP atau handphone tak terpisahkan di dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bermain HP, setiap hari kita menggunakan jasa HP. Memang dahsyat luar biasa. HP selalu mewarnai di dalam kehidupan kita. HP, dengan adanya HP, seakan-akan dunia di dalam genggaman kita. Tidak terkecuali untuk anak-anak kita yang masih dalam tumbuh kembang anak itu. Mereka asik bermain HP. Saking asiknya, kadang-kadang lupa akan belajar, lupa akan makan, lupa akan mandi, lupa akan kegiatan yang lainnya. Kadang-kadang kita juga sulit menghentikan ya anak-anak kita pada saat bermain HP. Nah, jika sudah demikian, maka sebagai orang tua kita harus mempunyai strategi bagaimana cara menghentikan anak bermain HP sehingga kegiatan-kegiatan yang lain, prioritas-prioritas yang lain akan bisa diseimbangkan. Ayah bunda, ketika kita kesulitan menghentikan Ananda yang sedang bermain HP, kadang-kadang kita itu mencari kambing hitam, menyalahkan anak, menyalahkan pasangan dan lainnya. Ya, sebaiknya kita tidak usah mencari kambing hitam yang semacam itu gitu ya. Dan apa yang perlu kita lakukan? Cobalah kita amati anak kita dan kemudian kita bertanya kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya demikian. Apa sih yang betul yang dilakukan oleh anak kita? Saya ulangi lagi ya. Apa yang betul yang dilakukan oleh anak kita? Kemudian kita mencari jawaban dalam diri kita sendiri, yaitu jawaban yang positif. Sekali lagi, jawabannya harus yang positif. Misalnya semacam ini. Ketika anak kita sedang asik bermain HP dan kemudian ayah bunda memanggil itu nggak diperhatikan, maka coba tanyakan kepada diri kita, apa sih yang betul yang dilakukan oleh anak kita? Kemudian kita amati anak kita. Oh, ternyata anak kita ketika kita memanggil tidak mau memperhatikan kita, itu karena mereka sedang asik. Mereka sedang fokus pada permainan itu. Kemudian coba bayangkan seandainya itu ya, kita sedang fokus memperhatikan sesuatu, kemudian ada orang lain yang memanggil kita, yang menghentikan fokus kita, itu reaksi kita bagaimana? Saya yakin ya, bahwa ketika kita fokus dan kemudian ada orang lain yang menghentikan kegiatan kita, itu kita juga akan merasa jengkel. Demikian juga yang terjadi pada anak kita. Apalagi kalau misalnya ayah bunda mempersepsi bahwa anak kita bandel, anak kita tidak memperhatikan, anak kita tidak perhatian, anak kita nakal dan sebagainya. Wah, itu justru malah menjadikan kita menjadi runyam pemikiran kita. Untuk itu yang penting itu mencari solusi. Ayah bunda, hidup ini ada risiko, ada tanggung jawab, ada konsekuensi, ada batasan-batasan. Demikian juga kita sebagai orang tua itu juga bertanggung jawab untuk menumbuh kembangkan anak agar supaya nanti nasibnya akan lebih baik daripada yang kita alami saat ini.
Nah, untuk itu di dalam permainan HP atau anak bermain HP, maka itu kita berdayakan saja ya. Kita berdayakan saja agar bermain HP, tetapi juga untuk mendidik mereka bertanggung jawab, mereka tahu risiko, mereka ada konsekuensi. Nah, untuk itu tetaplah memberi kesempatan kepada anak kita bermain HP, namun juga kita memberikan peluang kepada yang lainnya, artinya pada kesempatan-kesempatan yang lainnya, pada kegiatan-kegiatan yang lainnya, supaya berjalan seiring sejalan. Ayah bunda banyak cara untuk membuat agar kegiatan itu bisa seiring sejalan. Salah satu di antaranya adalah melakukan musyawarah ya di antara anggota keluarga. Ya, banyak sekali sarana-sarana musyawarah itu di dalam keluarga. Misalnya bisa dilakukan pada saat kita santai nonton TV, atau pada saat kita makan bersama, atau rekreasi bersama, atau kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, pada saat itulah kita lakukan musyawarah. Misalnya saja ya, musyawarah anak untuk belajar, maksud saya jadwalnya belajar ya. Misalnya saja mengatur waktunya, kapan belajar, kapan main HP, kapan membantu orang tua, dan kapan misalnya kegiatan-kegiatan dengan sosialisasi dengan teman-temannya, berolahraga dan seterusnya. Nah, itu dibuat jadwal misalnya semacam itu. Namun libatkan anak itu untuk membuat jadwal itu dan kemudian kita sepakati. Nah, pada saat kesepakatan itulah kemudian kita beri suatu tanggung jawab kepada anak kita ya. Diberitahu risiko-risikonya kalau misalnya di situ ada pelanggaran seperti apa ya, konsekuensinya seperti apa. Nah, ketika musyawarah itulah kita dicari kesepakatan di situ. Nah, setelah kesepakatan maka orang tua selanjutnya akan melakukan monitoring terhadap itu. Ayah bunda, mengingat pengalaman Ananda tercinta itu jauh sekali dari pengalaman ayah bunda atau pengalaman kita yang sudah dewasa ini, maka di dalam monitoring tidak hanya sekedar monitoring begitu saja tidak, namun juga kita melakukan pembimbingan, pengarahan, memberikan tauladan kepada anak kita bagaimana agar supaya anak kita dan kita semuanya itu bisa memenuhi ya, jadwal yang telah musyawarahkan tadi ya. Tidak hanya sekedar itu saja ya, tetapi karena anak kita itu juga masih dalam tahap perkembangan, tahap pertumbuhan, maka kita sebagai orang tua harus melakukannya dengan sabar dan konsisten. Nah, untuk itulah sebaiknya ayah bunda mempunyai strategi yang jitu di dalam berkomunikasi dengan anak. Ayah bunda, yang saya maksudkan komunikasi atau strategi komunikasi di sini adalah strategi komunikasi bagaimana cara menghentikan anak bermain HP. Akan saya perkenalkan cara dari Milton Moldel yang telah dirangkum di dalam Neuro Linguistic Programming, yaitu sangat sederhana namun powerful, yaitu menentukan satu tujuan namun banyak pilihan. Bayangkan saja semacam ini. Katakanlah kita dari A akan menuju ke tujuan B. Nah, gitu ya. Dari A menuju ke tujuan B. Nah, untuk menuju ke tujuan B itu kita beri alternatif pilihan jalan ke sana. Ada jalan X, ada jalan Y. Sehingga walaupun bagaimana itu kita akan menuju ke B tadi, baik bisa melalui jalan X maupun jalan
Bayangkan seperti itu model yang dilakukan oleh Milton itu. Misalnya seperti ini, katakanlah misalnya ayah bunda ingin menghentikan Ananda yang sedang bermain HP. Jadi tujuannya ya, tujuan goalnya tadi adalah menghentikan main HP. Terus kemudian alternatifnya katakanlah beri alternatif 5 menit lagi berhenti main HP atau 10 menit lagi main HP. Terus kemudian itu katakan kepada Ananda. Misalnya ya, Ananda namanya Vian dan kemudian Ananda itu sedang bermain HP. Lalu ayah bunda kepengen menghentikan. Katakan demikian. Vian, main HP-nya berhentinya kapan? 5 menit lagi atau 10 menit lagi nak? Nah gitu. Kalau misalnya dia memilih 10 menit, ya, jangan lupa ayah bunda untuk memberi apresiasi. Ya, katakan sanjunglah misalnya dengan baik. Ya. Anak bunda memang luar biasa. Terima kasih misalnya semacam itu. Ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya ya diberi waktu 5 menit atau 10 menit, tetapi Ananda itu masih belum puas. Nah, itu bagaimana kalau misalnya semacam itu? Ya, katakanlah misalnya kayak itu. Nah, main HP-nya berhentinya 5 menit lagi atau 10 menit lagi misalnya. Terus kemudian dia jawab, bunda ini masih asik bunda, belum selesai, nanti 20 menit lagi ya gitu. Nah, anggaplah kalau misalnya semacam itu, kita berpikiran positif saja bahwa anak kita itu adalah calon negosiator yang ulung ya. Nyatanya dia bisa bernego ya. Dengan demikian kita juga masih mempunyai senjata lagi kan. Artinya ya oke lah ya. Saya setuju misalnya kayak gitu ya. Kamu main 20 menit lagi baru selesai. Tapi Vian, risikonya uang jajanmu nanti berkurang ya. Nah tadi ayah bunda mengatakan nanti kalau misalnya 20 menit uang jajannya berkurang ya. Itu karena uang jajan tadi kan juga sudah dimusyawarahkan ya, pada saat kita bersama-sama membicarakan jadwal kerja itu. Nah, untuk itulah supaya anak mempunyai tanggung jawab, kita mengajari anak supaya tanggung jawab bahwa hidup itu ada konsekuensi, ada risiko, maka hal itu harus diterapkan. Nah, dengan demikian, baik langsung maupun tidak langsung, ayah bunda atau kita sebagai orang tua mendidik anak untuk bertanggung jawab, untuk mengetahui bahwa hidup ini ada risiko, hidup ini ada konsekuensi. Nah, itulah yang kita maksudkan. Dengan demikian, maka hal yang demikian ini akan bisa banyak membantu oleh kita semua di dalam berkomunikasi dengan anak yang secara elegan. Sekaligus kita memberikan pendidikan kepada anak untuk bisa bertanggung jawab dalam kehidupannya. Baik ayah bunda, sekarang mari kita simpulkan bahwa pada era yang sekarang ini yang namanya HP itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita, baik untuk orang tua maupun untuk anak-anak ya. Apalagi sekarang belajar pun diarahkan untuk bisa lewat HP. Nah, untuk itu kita harus bijaksana, tetap memberi peluang kepada anak-anak kita untuk bisa menggunakan HP, namun juga dikendalikan agar supaya HP tersebut bisa dimanfaatkan yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memberi pelajaran kepada anak kita yang masih dalam tumbuh kembang ini, yaitu bahwa hidup ini penuh dengan tanggung jawab, ada risiko, ada konsekuensi. Nah, untuk itu dengan adanya HP ini kita berdayakan, kita manfaatkan untuk memberi pelajaran tentang itu. Terus kemudian yang ketiga, untuk itu perlu kita menguasai komunikasi yang efektif. Salah satu komunikasi yang efektif untuk menghentikan
anak bermain HP itu adalah dengan cara yang tadi kita sampaikan, yaitu menentukan tujuan dulu, kemudian diberi alternatif pilihan. Ya. Seandainya anak masih melakukan nego untuk memberi pilihan itu, ya kita sepakati saja, namun kita beri konsekuensi. Itu mudah-mudahan bisa menginspirasi ayah bunda. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di kesempatan yang lain yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian ayah bunda sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.